Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mira Rismaya, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya perkenalkan Ibu Rosyanti SPD NPD sebagai fasilitator saya. Ada juga Ibu Merlina MPD sebagai pengajar praktik saya. Dan saya sendiri, Mira Rismaya SPD, sebagai calon guru penggerak. Kesimpulan tentang perubahan sebagai pemimpin pembelajaran yang meliputi meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, dan meningkatkan sikap positif, respek, dan toleran, yang menciptakan peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya yang sudah saya pelajari, di antaranya kaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran sosial dan emosional menjadi salah satu sarana yang paling tepat untuk membuat sebuah jembatan yang saling menguatkan antara keempat unsur yang ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran sosial dan emosional, menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan peserta didik dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik akan terlaksana. Dan kaitan dengan visi guru penggerak, bahwa penerapan teknik pembelajaran sosial dan emosional, guru bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan budaya positif, bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional akan membuat guru dan peserta didik mampu dalam pengelolaan emosional di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah. Kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan melalui pembelajaran sosial dan emosional, kita bisa mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional supaya bisa mengenali peserta didik lebih dalam, sehingga bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang harus memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya akan menyelami pengalaman dan pemahaman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tugas saya sebagai pendidik hanya mentransfer pengetahuan untuk peserta didik, sehingga saya berusaha menggunakan media dan strategi supaya pengetahuan atau materi bisa tersampaikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat berpengaruh terhadap akademik peserta didik. Dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional juga dapat menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang dialami di sekolah dan di luar sekolah menjadi sebuah proses konstruktif dan menyenangkan, sehingga membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam berkehidupan sosial. Ada 3 hal dasar penting untuk kita pelajari, untuk meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Di antaranya, 5 kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Ada kesadaran penuh atau mindfulness yang meliputi perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja atau yang disebut dengan purposeful attention. Ada sekarang atau present moment, ada rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan juga welas asih atau compassion. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang meliputi pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik pembelajaran, mengajar, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi peserta didik, saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang berorientasi pada kondisi dan well-being peserta didik, sehingga konsep pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dapat diterapkan dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dan bagi rekan sejawat, saya akan berbagi pengetahuan pembelajaran sosial dan emosional dan mengajak untuk berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah supaya bisa mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas akademik, melainkan bisa menjadikan mereka seorang individu yang pandai dalam mengenali dan mengelola emosi diri atau orang lain, pandai membangun sosial, dan juga cerdas dalam mengambil keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.